selamat datang di Bahas Perkara. Saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Setiap orang berhak bermimpi dan berhak punya cita-cita. Apalagi para generasi muda yang tentunya perlu membanggakan Indonesia. Siapakah narasumber kita hari ini? Saksikan Bahas Perkara hanya di channel Adifa Official. Baik teman-teman, hari ini aku udah kedatangan tamu dari Pramuka dan juga pengurus OSIS SMP Negeri 1 Cisayong. Oke, selamat pagi adik. Jangan malu-malu ya, tenang aja gitu. Boleh perkenalan terlebih dahulu mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Braga dari SMP Negeri 1 Cisayong. Di sini saya jabatannya sebagai Pratama Pramuka. Oke. Pratama putranya ya. Lanjut. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dari SMP 1 Cisayong, dan jabatan dari Pramuka yaitu Pratama Putri. Oke, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Widya Mulia dari SMP Negeri 1 Cisayong sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Cisayong. Oke, ketua OSISnya ya? Ini. Jadi ketua OSIS untuk di SMP Cisayong perempuan ya sekarang. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan nih, wajib banget ya buat para bintang tamu yang datang ke acara Bahas Perkara ini untuk baca slogan kita gitu. Jadi nanti kalau misalkan Teteh bilang bahas perkara, adik bisa bilang bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Siap ya? Oke. Bahas perkara, bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Oke, kita langsung masuk nih ke pertanyaan yang pertama. Menurut Braga dulu deh, apa sih cita-cita itu gitu? Menurut saya sendiri, cita-cita itu sebuah pencapaian bagi orang, pencapaian untuk masa depan, di mana pencapaian tersebut sesuatu tujuan yang nantinya akan membuat kita mencapai kesuksesan tersebut. Oke, cukup? Lanjut ke Putri. Menurut saya, cita-cita itu gambaran untuk masa depan. Jadi gambaran kita dari kecil mempunyai cita-cita untuk buat kedepannya. Misalkan cita-cita saya menjadi dokter. Nah, dari SMA kita masuk ke jurusan itu. Oke, lanjut. Widya. Menurut saya, cita-cita adalah sebuah keinginan yang ingin kita capai dengan melalui sebuah proses tertentu. Oke, sip, mantap ya. Menurut kalian nih, kan kalian anak-anak organisasi semua ya, atau juga anak organisasi seperti itu. Menurut kalian nih, ekstrakurikuler atau organisasi itu berpengaruh gak sih buat cita-cita kalian? Dari Widya dulu mungkin. Menurut saya sangat berpengaruh karena saya sekarang mengikuti sebagai pengurus OSIS. Oke. Dari sana bisa belajar yang tadinya tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Sekarang jadi bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, untuk pencapaian cita-cita juga kan nanti sekarang kan saya SMP. Nanti dilanjut ke sekolah selanjutnya yaitu SMA, dan untuk menggapai cita-cita mungkin insya Allah ke perguruan tinggi. Nah, jadi organisasi sangat berpengaruh karena orang organisasi itu terutama dekat dengan guru. Jadi kalau misalkan ada kegiatan tidak masuk kelas, kan bisa terganti oleh kegiatan di luar kelas. Jadi nilai bisa terbantu oleh guru. Oke, jadi berpengaruh juga ya untuk cita-cita, proses untuk mencapai cita-cita gitu ya. Oke, menurut Putri gimana nih? Sangat berpengaruh. Kan saya Pratama Putri ya. Nah, sama yang seperti dibicarakan media, bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, terutama dalam PBB gitu, dalam mengajari, mendidik gitu. Dilatih ya? Iya, dilatih. Gimana cara kita bisa berbicara di depan umum kan? Kayak tadi dia public speaking lah ya istilahnya gitu. Terus kalau menurut Braga gimana nih? Menurut saya sendiri, untuk organisasi sangat berpengaruh untuk masa depan. Kalau saya sendiri sebagai Pratama,
Betul kata Lydia sama Putri, kita bisa berbicara kepada semua orang tanpa ada rasa malu lagi, menjaga sikap dalam etika atau sopan santun di masyarakat. Dan menurut saya karena dari organisasi tersebutlah kita dapat tahu apa yang kita bisa jalankan untuk nanti ke masa depannya. Oke, bisa jadi tahu potensi juga kita ya. Kita potensinya ada di mana nih? Kita bisa dilatih di ekstrakurikuler tersebut. Misalkan bisa tari, bisa masuk ke apa tuh? Kalau di SMP karawitan kan. Dan mungkin kalau kesehatan ke PMR gitu kan ya, masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ya. Mau lanjut kemana nanti kalau misalnya SMP kan kalian semuanya udah kelas 9 ya sekarang. Bentar lagi ujian dulu ya, US mungkin. Terus langsung ke jenjang yang selanjutnya gitu. Mau kemana nih, Widya? Kalau keinginan mau ke SMA 2, tapi untuk pencapaian prestasi mungkin dilihat belum, masih ragu gitu ke SMA 2. Jadi untuk pilihan keduanya ke SMA 6 karena dengan alasan tidak terlalu jauh dari rumah. Wisli gitu ya? Ya. Oke, Widya, Putri, sama. Braga? Untuk jenjang berikutnya, saya memutuskan untuk menuntut ilmu agama dulu, yaitu ke pesantren. Tapi untuk cita-cita saya kebetulan ingin menjadi filmmaker, di situ saya mencari ilmu-ilmu tersebut yang emang tidak diajarkan di sekolah, mengikuti kursus. Oke, kursus juga ya. Jadi dimanapun sekolahnya, yang penting kita bisa jadi yang bermanfaat ya nantinya, meskipun mungkin mau di SMA 2 tapi nantinya di mana gitu, gak perlu jadi kita down ataupun bagaimana, tetap semangat gitu ya belajarnya. Oke, barusan Braga udah bilang cita-cita nih. Kalau Putri sama Widya cita-citanya apa nih? Dokter. Kenapa mau jadi dokter? Pengen membantu orang yang sakit. Oke, biar bermanfaat pokoknya ya. Widya? Mau jadi apa? Kalau dari kecil mau jadi dokter, tapi setelah besar, pikir-pikir lagi, kurang suka, jadi kurang dengan pelajaran IPA-nya gitu. Nah, jadi pengusaha. Amin ya, amin dulu. Terus juga kita berusaha ya, sekolah juga kan salah satu bahwa kita tuh berusaha gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalian kan tadi udah tahu cita-cita kalian mau jadi apa gitu, kalian udah punya mimpi masing-masing gitu, udah punya persiapan apa nih untuk kalian bisa menggapai cita-cita kalian? Dari Braga dulu boleh. Mungkin untuk pencapaian yang sudah saya ambil untuk sementara, mungkin saya sudah mencari ilmu-ilmu seperti dalam editing, dalam perfilman di Indonesia. Karena di perfilman Indonesia sekarang belum cukup dikenal oleh dunia. Dan saya sendiri sangat suka terhadap kamera atau di dunia film itu sendirilah, lighting atau segala lainnya. Mungkin seperti itu. Boleh Putri, lanjut. Kalau saya, kalau kedokteran jurusan IPA kan ya. Nah, jadi awalnya kan ragu mau ke lanjutan ke SMA 6. Awalnya mau ke SMK jurusan akuntansi. Tapi dalam hati saya yakin. Oke. Jadi masuk ke jurusan IPA. Niat yang penting ya, niat dulu gitu. Oke, Widya. Untuk usaha mungkin kan saya baru SMP. Selalu berusaha mencapai prestasi yang lebih baik. Oke, mantap. Oke, mungkin untuk pertanyaan dicukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita baca slogan lagi ya. Kalau misalkan Teteh bilang bahas perkara, adik-adik bisa bilang bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Siap ya? Siap. Oke. Bahas perkara, bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Oke, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir ke acara bahas perkara ini.
boleh disampaikan kesan-pesannya dulu untuk acara Bahas Perkara. Pesannya untuk acara ini, yang pertama kami sangat senang bisa hadir ke acara ini, jadi bisa memberikan pendapat dan juga apa yang kita inginkan. Oke, berbagi ya gitu, berbagi ilmu juga. Sekali lagi terima kasih sekali gitu. Kalian masih belajar online kah atau di sekolah? Di perkampungan masing-masing. Oke, jadi dibagi-bagi ya. Jadi ada TKB, tempat kegiatan. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten kami. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton konten Bahas Perkara. Semoga apa yang kami sampaikan selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.